Ya. Ya kalau ada seseorang yang sudah menggunakan ijazah yang tidak halal selama 5 kali. Kenapa 5 kali? 2 kali wali kota, Pak. Sekali gubernur. 2 kali presiden. Ya. Ini fatal luar biasa terhadap republik ini. Sangat fatal. Dan kita tidak ingin, kalau mungkin ada pertanyaan, dampak hukumnya gimana? Kan ya sudahlah, mikul dur mas mendem jeru gitu. Enggak bisa mikul dur mendem jeru. Kita harus melakukan tindakan yang kemudian sama seperti yang diteriakkan adik-adik mahasiswa itu. Ini harus tetap kita teriakkan. Adili Jokowi. Anaknya Maksulkan. Fufu Fafa tadi. Maksulkan. Itu kan masih dan ini nanti pada episode Watch mungkin beberapa saat lagi, ya. Ya. Ijazahnya sebangun, ya. Jadi kacang mongso ninggal lo lanjaran, buah itu tidak jauh dari pohonnya. Ijazahnya juga harus diragukan. Pak Jokowi, sudah tamat riwayatmu, Pak. Udah tamat, benar-benar udah tamat, Pak. Kebohonganmu tidak bisa lagi disembunyikan. Kan ijazah itu ada nomor register, nomor yang dibuat oleh UGM. Baik sekolah-sekolah ada nomornya, sama dengan nomor KTP-mu toh ada nomornya juga ada, itu nggak bisa dipalsukan. Dan juga kan udah jelas tuh bayaran Jokowi tuh, yang satu bangku sekolah lah, yang satu sarjana lah, tapi yang betul-betul yang sarjana itu tidak mengakui. Jadi bagaimana otak lu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada seluruh rakyat Indonesia, apabila ada yang menemukan ijazah Joko Widodo yang hilang, akan dikasih hadiah berupa mobil SMK dan sepeda. Sekali lagi, pengumuman kepada seluruh rakyat Indonesia, apabila ada yang menemukan ijazah Joko Widodo yang hilang, akan dikasih hadiah berupa mobil SMK dan sepeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak punya. Enggak, Pak. Kalau Pak Jokowi yang asli itu ijazahnya itu yang ini, Pak. Oh, ini ada sesuatu nih. Ini asli. Yakin saya ini asli. Ada CRP. Oh, coba agak jauhan. Kami yakin. Asli. Yang asli. Asli itu kan asli. Waduh. Nasional. Iya. Katanya palsu. Oke. Apa nih OCCRP ini? Ternyata masyarakat menolak lupa dengan OCCRP ya? Iya. Oh iya. Ini, Bang. Oke, gimana Bang? Lagi nih, kan Pak Jokowi bilang, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Sekarang Pak Jokowi bilang ini ada fitnah. Buktikan ini fitnah atau bukan? Oke, keren. Ah, ini keren Pak. Ayo kita jadi kita buktikan. Kan Pak Jokowi mendalilkan ini fitnah ya? Iya. Buktikan ini fitnah atau bukan? Betul. Melihat situasi Pak Jokowi saat ini benar-benar sangat-sangat memprihatinkan. Benar kata netizen bahwa Pak Jokowi sudah tamat riwayatnya. Rakyat sudah tidak mau lagi dibohongin dan sudah muak dengan apa yang menjadi kelakuan Pak Jokowi selama ini. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana orasi dari Dr. Tifa yang sangat luar biasa dan menggelegar. Langsung saja ke videonya. UGM pun juga harus melakukan evidence-based document yang kami harapkan. Tetapi yang tersaji di hadapan kami yang tadi membuat kami kaget dan saya sempat protes adalah ketidakadilan. Karena pertama, kami hanya diberi kuota 5 orang. Kami ini mewakili rakyat, mewakili Anda semua. Mewakili bahaya nih UGM. Tapi kami hanya diberi kuota 5 kursi. Dan yang membuat kami kaget, di dalam ruangan sudah ada kurang lebih 16 orang. Ya.
Yang kedua, kami tidak diberikan satupun dari 36 dokumen yang memperkuat bahwa Joko Widodo itu adalah lulusan dari UGM. Saya menambah underline Pak Roy ya, bahwa memang kita tidak bisa menuntut ijazah di UGM, tidak bisa. Karena ketika seseorang itu sudah lulus, ijazah dipegang oleh yang bersangkutan. Tetapi karena situasi ini sudah berjalan 10 tahun, harusnya di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi, seharusnya UGM menerima dengan tangan terbuka permintaan dari rakyat untuk membuka informasi pendukung. Yang berikutnya lagi tadi saya sampaikan bahwa UGM itu adalah milik kami, milik rakyat. Bukan milik seseorang yang sekarang sedang bermasalah. Jadi UGM jangan menjadi tameng. UGM jangan menjadi bemper dari seseorang. Justru yang jadi UGM jangan menjadi pelindung. Ya, tadi saya juga katakan UGM tidak boleh menutup-nutupi. Dan yang lebih penting dari yang tadi saya sampaikan adalah UGM itu harus bersama dengan kami, bukan bersama dengan seseorang yang bermasalah. Kalau tadi ada wacana pengadilan, itu artinya adalah pengadilan rakyat bersama UGM terhadap yang bersangkutan. Ya, jadi tadi saya juga sampaikan, ketika situasi sudah mulai deadlock, saya sudah sampaikan, kenapa UGM tidak merangkul kami, para peneliti yang lulusan UGM, bersama-sama dengan ahli yang ada di UGM sekarang. Ayo kita bersama-sama secara objektif melakukan penelitian, penyelidikan, riset, dan terhadap dokumen-dokumen atas nama yang bermasalah. Ya, itu yang saya sampaikan. Kemudian berikutnya, ketika kami tadi sudah kecewa dan kami akan walk out karena situasinya menjadi debat kusir. Ya, UGM itu tidak mampu untuk menyampaikan sebagai marwahnya seorang akademis. Sedangkan Dr. Iswan, Pak Roy Suryo, saya membawa bukti-bukti ilmiah akademis. Ya, tetapi yang ada malah akhirnya jadi debat kusir. Nah, makanya kami kemudian sampaikan, ada nggak dokumen yang bisa kita pegang untuk kami buktikan kepada rakyat. Akhirnya skripsi yang kami minta baru di saat-saat terakhir, last minute, baru diambil dari perpustakaan. Terus di situ dari 16 orang itu juga ada beberapa orang yang mengaku sebagai alumni Fakultas Kedokteran UGM angkatan 1980. Dibayar. Sudah mempersiapkan ijazah dan skripsi masing-masing. Saya bilang, kami tidak perlu skripsi Anda. Kami tidak perlu ijazah Anda. Tidak usah diperlihatkan kepada kami. Yang kami butuh adalah ijazah Joko Widodo. Yang kami butuh adalah skripsi Joko Widodo. Nah, alhamdulillah kami sempat kemarin setelah beberapa menit kami pegang. Artinya saya, Pak Roy, dan Pak Rismon adalah saksi hidup bahwa kami pegang skripsi seseorang ya, yang di dalam skripsi itu namanya Joko Widodo. Tapi dengan mata kepala kami sendiri, ya, kami jelas melihat banyak beberapa keanehan dari dokumen tersebut. Dan semakin aneh lagi ketika kami minta salah satu dari yang membawa skripsi untuk kami bandingkan. Ternyata skripsi yang mahasiswa satu ya, yang diperlihatkan kepada kami, ternyata lembar pengesahannya ada nama-nama dosen penguji. Di mana di skripsi Joko Widodo tidak ada nama-nama dosen penguji. Kemudian kami sampaikan kepada pihak UGM, kalau rektor itu pada dasarnya tidak punya hak maupun kewajiban apapun untuk ikut di dalam urusan ini. Jadi kalau rektor ataupun dekan tidak memiliki statement apapun, sebaiknya diam saja.